pagi Ibu Kader. Pagi. Apa kabar Ibu hari ini? Oke. Ibu, perkenalkan kami dari Puskesmas Lobo. Saat ini kami akan memberikan edukasi tentang dampak merokok. Dan sebelum itu kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aprisilia Sarinusa yang akan bertindak sebagai pembuka acara. Kemudian ada rekan saya Dr. Osi Yustiti Subikaryanto sebagai pemateri, dan rekan saya Julin Sasue yang akan menyampaikan evaluasi dari hasil kegiatan kita saat ini. Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan edukasi ini, saya akan mengecek dulu semangat dari Ibu Kader. Kalau saya bilang semangat, Ibu Kader jawab antusias. Semangat, Antusias. Oke, terima kasih Ibu Kader, dan saat ini kita akan mendengarkan edukasi dampak dari merokok, dan tujuan dari kegiatan ini yaitu Ibu Kader mampu untuk melakukan edukasi dampak dari merokok. Dan untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Dr. Osi untuk menyampaikan materi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu Kader. Baik. Apa kabar? Baik. Tetap semangat? Antusias. Oke. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Aprisilia. Saya sebagai Dr. Osi akan memberikan edukasi dampak dari merokok. Sebelum masuk di materi, saya mau bertanya kepada Ibu Kader, kira-kira Ibu Kader ada yang tahu tidak apa itu dampak dari merokok? Tidak tahu. Tidak tahu? Oke Ibu. Berarti kalau begitu orang langsung mulai kan? Langsung mulai materi. Oke? Jadi sebelum orang masuk di dampak merokok, saya akan menjelaskan sekali lagi pengertian tentang merokok. Merokok itu apa sih? Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kenapa sih rokok itu sampai menimbulkan dampak atau bahaya terhadap tubuh kita? Karena di dalam sebatang rokok itu mengandung kandungan-kandungan yang berbahaya, yaitu 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Kemudian senyawa-senyawa kimia apa saja itu? Contohnya seperti karbon monoksida atau CO, tar, dan nikotin. Oke, slide. Kemudian macam-macam perokok. Macam-macam perokok itu ada 2 macam, Bu Kader. Itu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif sendiri adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin. Lalu perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain. Kemudian dampak-dampak seperti apa sih yang bisa terjadi jika Anda menjadi perokok aktif atau perokok pasif? Salah satunya yaitu menyebabkan kebotakan rambut, gangguan mata seperti katarak, gangguan pendengaran, kemudian menyebabkan penyakit paru-paru kronis, kemudian merusak gigi, kemudian dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker leher, dan menyebabkan kanker rahim, kemudian menyebabkan kanker kulit, dan menyebabkan impoten. Slide selanjutnya. Bisa dilihat dari akibat-akibat atau dampak dari asap rokok, yaitu dari yang pertama dari rambut menyebabkan kerontokan, dari mata menyebabkan katarak, sama seperti tadi. Slide lanjut. Kemudian adapun efek dari bahaya rokok sendiri selain yang disebutkan tadi, juga akan terjadi apabila ibu hamil yang merokok akan menimbulkan efek pada janin, terutama yaitu kematian janin. Kemudian lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan pada janin, kemudian terjadi efek pada susunan saraf pusat dan berat badan lahir,
bayi cenderung rendah apabila seorang ibu hamil perokok. Kemudian apa sih dampak pada anak apabila di keluarga ada yang merokok? Yaitu yang pertama, gangguan kecerdasan atau kognitif, tingkah laku lebih agresif dan suka menentang, infeksi meningitis, menurunkan proses penyembuhan luka, terjadi infeksi telinga, asma, limfoma, pneumonia, leukemia, dan bronkitis. Slide selanjutnya, bagaimana atau dampak apa yang terjadi bagi pelajar yang merokok? Di antaranya mengganggu prestasi belajar di sekolah, Ibu Kader. Kemudian perkembangan paru-paru akan terganggu. Kemudian kecanduan, sehingga saat memutuskan berhenti merokok akan timbul gejala-gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilaku. Kemudian, apalagi dampak untuk bagi pelajar? Terlihat lebih tua dari usianya. Kemudian, lebih sulit sembuh saat sakit. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, apalagi sering memiliki, jadi dampak rokok bagi pelajar sering memiliki jerawat atau terjadi masalah-masalah kulit. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah dampak lain pada perokok. Jadi, orang tua perokok dapat menyebabkan stunting sebesar 5,5% pada anak. Kemudian juga akan menyebabkan kerugian ekonomi akibat perokok sebesar 375 triliun atau seperlima dari total APBN Indonesia. Oke. Mungkin cuma itu Ibu penyajian atau pemberian materi. Ada pertanyaan Ibu Kader? Enggak. Oke, silakan Ibu Kader. Apa yang dimaksud dengan lahir prematur? Oke. Ada lagi? Ada. Ya. Apa yang dimaksud dengan infeksi meningitis? Oke. Untuk kader-kader yang lain, apa boleh bantu menjawab pertanyaan dari Ibu Kader? Oke, kalau tidak bisa, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Kader. Jadi, tadi dampak yang ditimbulkan dari merokok pada ibu hamil yang merokok itu akan timbul lahir prematur. Lahir prematur itu adalah lahir di mana tidak sesuai atau lahir di kurang dari usia kehamilan yang seharusnya. Usia kehamilan yang seharusnya itu adalah 9 bulan atau 36 minggu. Kemudian untuk infeksi meningitis yaitu adalah infeksi yang terjadi mengenai di radang otak. Jadi tadi sudah dijelaskan yaitu dampak dari perokok apa yang terjadi pada anak adalah jika anak itu terkena infeksi, infeksinya sampai terjadi meningitis itu maksudnya infeksinya sampai ke otak. Akhirnya anak menjadi hilang kesadaran. Begitu. Bagaimana, ada yang perlu ditanggapi lagi atau ada pertanyaan lagi Ibu Kader? Pas? Oke. Terima kasih Ibu Kader. Selanjutnya saya kembalikan kepada demikian penyajian dari saya Ibu Kader. Selanjutnya akan dikembalikan di Pak. Oke, setelah kita sudah mendengarkan pemaparan materi tadi dan saat ini rekan saya Jurin Casue akan menyampaikan evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Kepada rekan saya Ibu Jurin, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi di saat ini kami akan membacakan atau menyampaikan kesimpulan tentang materi yang sudah disajikan oleh Dr. Osi. Sebagai kesimpulan, jadi dampak dari bahaya merokok, pertama
pertama menyebabkan kerontokan pada rahang, kemudian setelah juga gangguan pada mata, kehilangan pendengaran, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, menyebabkan stroke dan penyakit jantung, tulang muda patah. Selanjutnya menyebabkan kematian janin, lahir mati, dan janin akan lahir BBLR atau terang bilang BP berat badan tidak normal di bawah 2.500 gram. Selanjutnya kepada orang tua yang perokok menyebabkan 5,5% stunting pada anaknya. Dan dampak yang terakhir kerugian ekonomi. Demikian kesimpulan yang boleh kami sampaikan di saat ini. Halo Ibu Kader. Halo, Semangat Ibu Kader. antusias. Oke. Jadi Ibu Kader, setelah penyajian materi tentang bahaya merokok atau edukasi dampak merokok, Ibu Kader masih ingat apa yang disampaikan tentang bahaya atau edukasi bahaya merokok? Masih Boleh mau bilang atau boleh mau sebutkan? menyebabkan kebekakan, Oke, terus? kehilangan pendengaran, Terus? menimbulkan penyakit paru-paru, Terus? menyebabkan stunting, Terus? tulang muda patah, Terus? kulit keriput, Terus? Apa yang Ibu Kader ada ingatnya? kematian janin, Ya? berat badan naik rendah, Terus? orang tua perokok 5,5% stunting pada anaknya, Terus? kondisi ekonomi. Masih ada lagi Bu Kader? Bu Kader ada ingatnya? Dan dampak lain? Saya enggak, cuma itu.